Apa benar kuliah psikologi itu sama dengan berobat jalan? Bener nggak ya? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe karena subscribe itu 100% gratis. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @lia_stefani. Thank you. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Lia Stefani. Pada kesempatan video ini, aku akan share pengalaman aku ke kalian semua. Gimana sih rasanya kuliah psikologi? Singkat cerita, awalnya aku tertarik masuk jurusan psikologi itu karena psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Aku mikirnya bahwa di mana ada manusia, pasti di situ kita bisa bekerja. Aku mikirnya juga kalau misalkan nanti aku udah lulus, nanti aku akan bekerja yang dimana aku bisa ketemu dengan banyak orang, dan itu menurut aku suatu hal yang menyenangkan dan tidak membosankan. Makanya kenapa aku tertarik untuk masuk jurusan psikologi. Banyak pertanyaan juga kalau misalnya kita mau masuk jurusan psikologi itu kita harus dari jurusan IPA atau IPS sih. Nah, kalau kita mau masuk jurusan psikologi itu tidak terikat oleh jurusan apapun. Jadi kayak jurusan IPA atau IPS itu kita bisa masuk ke jurusan psikologi. Nah, sebenarnya apa aja sih yang aku pelajari di jurusan psikologi ini? Nah, banyak banget ya yang aku pelajari di jurusan psikologi ini. Subjeknya karena manusia, jadi aku tuh mempelajari tentang perilaku manusia, karakter, kepribadian. Aku juga belajar tentang disorder atau gangguan yang dialami oleh manusia. Karena kalau psikologi itu kan kita fokus kepada psikis dari manusia ya, jadi kita belajar tentang alam bawah sadar dan juga hal sebagainya. Selain itu, aku juga belajar mengenai ilmu konseling di jurusan psikologi ini. Jadi dimana mahasiswa psikologi itu diwajibkan untuk menemui psikolog kurang lebih itu 2 kali dalam waktu sebulan. Jadi wajib menemui psikolog untuk melakukan konseling. Walaupun kita tidak ada masalah apapun, tidak ada keluhan apapun, kita wajib menemui psikolog. Jadi karena kita diwajibkan untuk melakukan konseling, jadi di sana aku belajar banyak hal ya. Aku jadi tahu gitu teknik-teknik konseling apa yang psikolog pakai, itu secara untuk building trust dari si klien itu seperti apa. Terus kalau berbicara dengan orang baru tuh seperti apa gitu kan. Terus untuk menemui akar masalahnya juga seperti apa gitu. Karena kan yang kita temuin itu nggak cuma sekali ke psikolog gitu kan, kita pasti beberapa sesi. Nah, jadi sebenarnya bener nggak sih kalau kita kuliah jurusan psikologi itu sama dengan kita berobat jalan? Berobat jalan tuh ada benernya juga, karena dimana kita tuh mengobati diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengobati klien. Nah, jadi berobat jalan yang di sini itu jangan disalahartikan ya guys, karena itu hanya candaan aja. Jadi maksudnya di sini kita kalau belajar psikologi, kita tuh lebih mengenal diri kita sendiri itu seperti apa. Jadi tahu deh kepribadian kita seperti apa, karakter kita seperti apa, bakat yang kita punya itu seperti apa, sehingga kita jauh lebih mudah untuk mengenali orang lain juga. Jadi kita jauh lebih mudah untuk menangani kasus orang lain dan juga sebagainya. Jadi di jurusan psikologi aku juga belajar tentang eksperimen. Jadi eksperimennya itu terhadap manusia, karena subjek dalam ilmu psikologi itu adalah manusia. Jadi pada saat itu aku dan teman kelompok aku berada di sebuah mall. Jadi di mana satu anggota dari kelompok aku itu pura-pura menjatuhkan buku atau barang di tengah-tengah keramaian gitu ya. Nah, jadi kita mulai reaksinya, apakah di lingkungan orang sekitar itu tertarik untuk menolong orang tersebut atau malah cuek pergi gitu aja. Dan memang sebagian eksperimen ada yang berhasil, memang ada beberapa orang yang tergerak hatinya untuk menolong orang tersebut dan membereskan barang yang jatuh. Tapi ada juga sebagian orang yang pergi begitu aja walaupun dia melihat ada orang yang lagi butuh bantuan di tengah keramaian. Banyak juga orang di luar sana yang mau masuk jurusan psikologi karena mereka berpikir bahwa jurusan psikologi itu enak karena nggak ada hitung-hitungannya. Tunggu dulu guys, jurusan psikologi itu justru ada hitung-hitungannya loh, seperti statistik, psikometri. Bahkan pada saat skripsi kita juga harus menghitung persentase dari data yang kita peroleh. Jika kalian tertarik untuk menjadi seorang psikolog, kalian bisa menempuh dengan mengambil profesi, yaitu melanjutkan studi S2 ya. Nah, dimana S2 ini ada beberapa jurusan. Aku tuh di S2 tuh ada 4 jurusan. Nah, yang pertama tuh ada klinis. Jadi klinis itu dibagi jadi 2, ada klinis anak sama klinis dewasa. Jadi kalian kalau mau praktek di rumah sakit sebagai seorang psikolog,
Nah, kalian bisa ngambil klinis gitu ya. Jadi kita punya license untuk buka klinik sendiri atau kerja di rumah sakit seperti dokter itu bisa. Tapi kalau di sini perbedaannya, kalau kita kan sebagai psikolog itu kita memberikan terapi terhadap klien ya, jadi bukan memberikan obat. Nah, jadi perbedaan dari klinis dewasa dan klinis anak, jika kalian mengambil profesi jurusan klinis dewasa, maka kalian akan lebih spesifik untuk menangani masalah yang dialami oleh orang dewasa, misalnya seperti masalah rumah tangga atau masalah depresi, trauma yang dialami oleh orang dewasa. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian mengambil yang klinis anak, maka kalian akan menangani masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak. Misalnya kenapa anak itu sulit belajar, gak ada kemauan untuk belajar misalkan, dan mereka juga ingin mengetahui tes bakat, minat gitu kan. Dan juga misalnya ada perkembangan yang tidak sebagaimana mestinya yang dialami oleh anak tersebut, misalkan ada telat berbicara, telat jalan, dan juga sebagainya. Yang kedua ada PIO. Jadi PIO itu adalah psikologi, industri, dan organisasi. Jadi dimana kalian tuh bisa menjadi seorang trainer atau juga menjadi seorang manajer HRD di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada jurusan forensik. Jadi dimana forensik ini dikhususkan untuk menangani kasus atau masalah yang berhubungan dengan proses hukum. Yang terakhir ada psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri untuk memahami bagaimana sih cara pembelajaran dan juga pengajaran di dalam lingkungan pendidikan. Sekian ya yang bisa aku share kepada kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sehingga kalian bisa dapat notifikasinya ketika aku mengupload video baru. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. And see you on the next video. Bye-bye.